Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari Project Based Learning mata kuliah Matematika Ekonomi dengan materi matriks. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jilia Rianti dengan NIM 63250648. Saya Salwa ini dengan NIM 63251076. Saya Agustina Verata Opodi, NIM 63251229. Dan saya Haziz Zenda dengan NIM 63251615. Berikut adalah presentasi dari kami. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari kami menyampaikan materi ini, yaitu yang pertama memahami konsep dasar matriks, yang kedua mengenal berbagai jenis matriks, yang ketiga melakukan operasi dasar matriks, dan yang keempat melakukan operasi hitung pada matriks. Untuk materi yang pertama itu konsep matriks. Pertama dijelaskan definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Jadi matriks ini tuh mirip seperti tabel yang berisi angka-angka. Terus ada elemen pada matriks. Jadi setiap angka di dalam matriks itu disebut elemen. Dilambangkan A, I, J dengan I sebagai baris dan J sebagai kolom. Contohnya itu kayak misalnya A23 berarti elemen pada baris kedua dan kolom ketiga. Selanjutnya ada ordo matriks. Ini tuh ukuran pada matriks, jadi menunjukkan jumlah baris dan kolom. Ditulisnya tuh M kali N. Contohnya, jika matriks dengan 2 baris dan 3 kolom, maka ordonya itu 2 kali 3. Dan yang keempat ada notasi. Ditulis dalam tanda kurung siku A atau A di dalam kurung. Ini seperti pada contoh, ini matriksnya ini memiliki 2 baris, 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Terus memiliki 3 kolom. Jadi ordonya 2 kali 3. Materi selanjutnya yaitu ada jenis matriks. Yang pertama ada matriks 0, di mana semua elemennya 0. Jadi nggak ada angka lain selain 0. Yang kedua ada matriks identitas. Jadi matriks identitas ini tuh matriks persegi di mana jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Pada diagonal utamanya itu angka 1 dan sisinya itu angka 0. Jadi di diagonal utama itu yang dari kiri atas ke kanan bawah. Yang ketiga ada matriks diagonal. Jadi di diagonal utamanya itu angka selain 0. Ini contohnya kan 3, 5, 7. Nah, itu diagonal utama. Sedangkan elemen lainnya itu angka 0. Yang keempat, ada matriks simetris. Matriks simetris ini tuh matriks persegi yang nilainya sama jika dibaca dari baris ke kolom atau kolom ke baris. Artinya elemen pada posisi I, J sama dengan elemen J, I. Sekarang saya akan menjelaskan penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks memerlukan ordo yang sama dan elemen bersesuai dijumlahkan. Contoh, diketahui matriks A 1, 2, 3, 4 dan matriks B 5, 6, 7, 8. Matriks A ditambah matriks B sama dengan 1 ditambah 5. 1 dapat dari matriks A kolom pertama dan 5 dapat dari matriks B barisan pertama. 2 ditambah 6. 2 dapat dari matriks A kolom kedua dan 6 dapat dari matriks B barisan pertama. 3 ditambah 7 dapat dari matriks A barisan pertama dan 7 dapat dari matriks B barisan kedua. 4 ditambah 8. 4 dapat dari matriks A kolom kedua dan 8 dapat dari matriks B barisan kedua. Dan hasilnya 1 ditambah 5, 6, 2 ditambah
2 ditambah 6, 8, 3 ditambah 7, 10, 4 ditambah 8, 12. Sekarang saya akan menjelaskan pengurangan matriks. Pengurangan matriks dilakukan pada ordo yang sama dan elemen-elemen yang bersesuai dikurangi. Contoh, diketahui matriks A 1, 2, 3, 4 dan matriks B 5, 6, 7, 8. Matriks A dikurang matriks B sama dengan 1 dikurang 5. 1 dapat dari matriks A kolom pertama dan 5 dapat dari matriks B barisan pertama. 2 dikurang 6. 2 dapat dari matriks A kolom kedua dan 6 dapat dari matriks B barisan pertama. 3 dikurang 7. 3 dapat dari matriks A kolom pertama dan 7 dapat dari matriks B barisan kedua. 4 dikurang 8. 4 dapat dari matriks A kolom kedua dan 8 dapat dari matriks B barisan kedua. 1 dikurang 5 hasilnya negatif 4. 2 dikurang 6 hasilnya negatif 4. 3 dikurang 7 hasilnya negatif 4 dan 4 dikurang 8 hasilnya negatif 4. Selanjutnya ada perkalian matriks metode skalar, di mana ini merupakan salah satu proses perkalian matriks paling sederhana, di mana mengalikan semua elemen matriks dengan bilangan saklar atau bilangan tunggal. Seperti contoh misalkan matriks A dan skalar K sama dengan 3, di mana K atau 3 itu dikalikan dengan semua elemen matriks, seperti 3 kali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 3, 3 dikali 4, dan ketemulah hasilnya. Oke, selanjutnya ada perkalian antar matriks, di mana perkalian matriks A dan B dilakukan jika kolom A sama dengan baris B dengan elemen hasil berupa jumlah kali baris A dengan kolom B. Diketahui matriks A itu ada elemen matriks ada 1, 2, 3, 4 dan elemen matriks B ada 5, 6, 7, 8. Untuk menghasilkan matriks hasil C itu sama dengan A dikali B, di mana C kolom pertama baris 1A dikali dengan kolom 1B, yaitu 1 dikali 5 ditambah 2 kali 7. Lalu ada C baris pertama kolom kedua, di mana baris 1A dikali dengan kolom 2B, yaitu 1 dikali 6 ditambah 2 kali 8. Yang ketiga ada C kolom baris kedua kolom pertama, di mana 3 kali 5 ditambah 4 dikali 7. Lalu yang terakhir ada C kolom baris kedua kolom kedua, yaitu 3 dikali 6 ditambah 4 kali 8. Lalu ketemulah hasilnya, yaitu 19, 22, 43, dan 50. Berikut merupakan contoh soal dari kelompok kami. Dijelaskan bahwa terdapat sebuah toko roti bernama Toko Roti Tiga Rasa, memiliki 3 cabang di Jakarta, yaitu cabang pusatnya lalu juga ada di Depok dan Bekasi. Setiap minggu ketiga cabang tersebut menjual 2 jenis kue kering yang populer, yaitu ada kue nastar dan kue kastengel. Diketahui untuk penjualan mingguan per cabang di Jakarta itu menjual 200 toples nastar dan 150 toples kastengel. Untuk cabang Depok menjual 250 toples nastar dan 100 toples kastengel. Terakhir untuk di cabang Bekasi menjual 180 toples nastar dan 220 toples kastengel. Lalu diketahui juga untuk biaya produksi per toples nastar itu sebesar 45.000 dan biaya operasional per toples nastar itu sebesar 5.000. Jadi harga jual untuk nastar itu sebesar 70.000 per toples.
Sedangkan untuk biaya produksi per toples kastengel itu sebesar 35.000 dan biaya operasionalnya sebesar 4.000. Jadi untuk harga jual kastengel per toplesnya sebesar 55.000. Berikut merupakan perhitungan biaya total yang dikeluarkan oleh setiap cabang per minggu dengan rumus C sama dengan A dikali B, lalu masukkan untuk data kue nastar itu di sisi sebelah kiri dan kastengel di sisi sebelah kanan, lalu dikali dengan 50.000 dan 39.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari biaya produksi ditambah dengan biaya operasional. Untuk kue nastar, biaya produksinya sebesar 40.000 ditambah dengan biaya operasionalnya sebesar 5.000, maka hasilnya 50.000. Lalu untuk kastengel, biaya produksinya sebesar 35.000, lalu untuk biaya operasionalnya sebesar 4.000, maka hasilnya 39.000. Untuk menghasilkan caranya yaitu 200 dikali 50.000, lalu 150 dikali 39.000, dan nanti hasilnya dijumlah sehingga mendapatkan 15.850.000. Begitu juga cara untuk menghasilkan 16.400.000 dan 17.580.000. Cara selanjutnya kita akan menghitung mengenai penerimaan total yang didapatkan oleh setiap cabang per minggu. Rumusnya yaitu R sama dengan A dikali H, lalu R sama dengan kita masukkan kembali data kue nastar dan juga kue kastengel dikali dengan harga jual. Untuk harga jual kue nastarnya sebesar 70.000 dan untuk harga jual kastengel sebesar 55.000. Caranya 200 dikali dengan 70.000, lalu 150 dikali dengan 55.000, hasilnya dijumlah maka menghasilkan 22.250.000 rupiah. Begitu juga cara untuk menghasilkan 23 juta dan 24.700.000. Cara selanjutnya yaitu kita menghitung keuntungan total yang didapatkan oleh setiap cabang per minggu. Rumusnya yaitu K sama dengan R kali C. K sama dengan kita masukin data dari biaya total yang sebelumnya sudah kita hitung, lalu dikurangi dengan penerimaan total yang sebelumnya sudah kita hitung juga. Maka menghasilkan sebesar 6.400.000, lalu 6.600.000 dan 7.120.000. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.